pipis kok sakit, kok anyang-anyangan, ada yang pipis sampai keluar darah. Nah, itu kenapa kebiasaan nahan pipis itu nggak baik. Oke, Dok, nih lanjut lagi, Dok. Ini kan tadi dokter sempat menyebut bahwa kalau misalkan kita mengonsumsi kafein, itu kan akan membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan membuat produksi itu akan membawa ke saluran kemih dan akan membuat frekuensi pipisnya jadi lebih sering. Nah, tadi juga ada kondisi di mana ada orang yang harus stay di kerjaan, nggak boleh sering-sering keluar. Sementara dia kadang butuh kopi nih untuk konsentrasi. Di satu sisi dia galau nggak bisa sering-sering keluar. Akhirnya beliau nahan pipis. Itu bahaya nggak sih, Dok? Nah, itu nggak boleh ya. Terutama ini kebiasaan nahan pipis untuk kita yang biasanya korporat gitu juga ya. Dan justru ini ada fakta menarik juga nih. Beberapa pasien saya di beberapa bulan terakhir ini banyak yang infeksi saluran kencing atau dia ada batu saluran kencing, itu driver. Jadi mitra driver. Nah, jadi dia karena sering memenuhi orderan, apalagi di daerah Jakarta ya, macet, sering tuh nahan. Kadang dari pagi, pipisnya baru sorenya. Aduh. Gila, atau baru maghrib. Tahu-tahu datang ke saya USG, wah jadi batu nih. Bisa jadi batu, Dok? Bisa. Nah, itu menjawab pertanyaan tadi. Jadi kalau kita sering menahan pipis, ya, di mana dia seharusnya waktunya sudah dikeluarkan, pipis itu kan hasil filter tadi dari darah ya. Jadi dia banyak membawa zat-zat sisa yang memang seharusnya dibuang. Jadi dia sebenarnya ada kayak residu-residu kecil gitu. Ada sedimen-sedimennya gitu. Karena ditahan jadinya dia mengendap. Itu betul, jadi batu. pengendapan itu. Jadi kalau terlalu lama dia stagnan ya, jadi dia diem. Apalagi kalau kita juga di depan komputer gitu lama sampai berjam-jam, kan dia diem. Padahal kita sebagai manusia itu harusnya didesain untuk aktif dan bergerak gitu. Nah, kalau dia lebih banyak stagnan dan itu ada cairan ya, yang isinya kristal-kristal kan banyak tuh, asam urat lah, oksalat, kalsium, fosfat gitu. Nah, dia ngendap tuh lebih gampang untuk jadi batu. Kalau dia diem, karena nah itu juga menjawab sebenarnya hubungannya dengan infeksi tadi. Kalau dia terlalu banyak diem, ya bakteri itu lebih gampang untuk berkembang di dalam pipis yang diem. Dibandingin kalau dia cepat mengalir. Karena secara normal ya, memang kita di dalam tubuh kita itu kan banyak bakteri. Ada yang bilang, oh ini bakteri baik, ini bakteri jahat. Sebenarnya bukan kita membedakan dia baik dan jahat saja. Dari jumlahnya dia itu, dari yang baik bisa jadi jahat. Dari jumlahnya. Jadi misalnya dia dalam jumlah tertentu ini nggak menimbulkan problem untuk tubuh kita. Kok dia terlalu banyak, dia berkembang biak banyak, dia akhirnya malah jadi merugikan kita. Nah, kalau udah sampai infeksi itu mulai tuh timbul keluhan, kalau pipis kok sakit, kok anyang-anyangan, ada yang pipis sampai keluar darah, gitu. Nah, dan infeksi sama batu ini goes hand in hand gini. Jadi dari batu bisa jadi infeksi, karena dari batunya itu bisa memudahkan bakteri untuk tumbuh. Ada bakteri tertentu yang dari infeksi malah menimbulkan batu juga. Jadi udah kayak lingkaran setan gitu. Nah, itu kenapa kebiasaan nahan pipis itu nggak baik kalau terlalu lama. Ya, itu untuk jangka pendek agak panjangnya ya, untuk infeksi dan batu. Jangka panjangnya lagi yang bertahun-tahun nih, kalau terlalu sering seperti itu, kita akan merusak juga fungsi dari kandung kemihnya sendiri. Karena dia terlalu sering over distended, lama-lama, ya jadi proses pipis itu sebenarnya cukup kompleks ya. Nggak cuma terjadi di kandung kemih, tapi kan ada di program sama otak juga. Otak, tulang belakang, terus ke kandung kemih. Kalau kebiasaan kita itu sudah nggak normal, nanti dia di tuanya itu mulai akan muncul gangguan-gangguan. Contohnya apa, Dok? Jadi misalnya jadi lebih sering pipis, atau waktu tua dia kok nggak bisa ngosongin kandung kemih itu secara full. Kayak yang saya bilang tadi, ada sisa. Jadi dia setiap pipis itu kok bentar lagi harus pipis lagi. Ternyata ada sisanya. Dan begitu kita periksa, kok di USG nggak ada apa-apa. Di tes pipisnya juga nggak ada infeksi. Batu nggak ada. Ternyata begitu dicek persarafannya, baru ketahuan ada gangguan. Jadi itu kerusakan yang terjadinya nggak instan. Lama. Itu dari habit sebenarnya. Bahaya banget ya, Dok? Bahaya. Nahan pipis ya, Dok? Bahaya, makanya. Kalau misalkan, Dok, ada nggak kayak himbauannya kayak udah berasa nih pengen kencing, udah berasa ini kayaknya udah ada rasa-rasa pengen kencing, ada nggak jeda waktu yang diizinkan? Maksimal setengah jam deh boleh nahannya, selebihnya itu udah danger. Kalau cut off pastinya sebenarnya nggak pernah ada yang menentukan ya, kayak maksudnya seberapa sih apa boleh ditahan dulu gitu.
Cuma kalau tahannya masih 15-30 menit gitu, overall masih oke ya. Cuma yang susah adalah sensitivitas tiap orang untuk merasa dia kebelet itu kan nggak sama. Mungkin untuk saya, kayak dia sudah masuk 200 ml itu udah kerasa. Ada namanya first sensation tuh, sensasi pertama. Jadi sensasi kita kerasa, oh gue kayaknya kalau ke toilet bisa nih pipis gitu. Udah kerasa ada isinya. Padahal belum yang kebelet, gue masih bisa nahan gitu. Nah itu mungkin masih oke. Karena kalau terlalu sering juga mengganggu kan gitu. Tapi kalau kita masih nahan lagi setelah itu dan jarak antar pipisnya itu masih normal lah. Tadi kan saya bilang sehari maksimal 7 kali ya. Jadi jarak antar pipisnya masih mungkin 3-4 jam itu masih oke. Nggak apa-apa. Nah tapi kok dia sering dikit-dikit sudah penuh, dikit-dikit sudah kebelet. Nanti yang harus ditanyain bukan boleh nahannya atau enggak. Kenapa kok dia jadi begitu? Apakah dia ada masalah sehingga setiap dia pipis itu sisanya masih banyak? Jadi sebentar aja, sejam 2 jam udah harus pipis lagi. Atau dari sesuatu yang dia minum tuh membuat produksi pipisnya banyak. Salah satunya kopi tadi. Kenapa ya kok gue jadi sering pipis, dikit-dikit udah kebelet. Nah ternyata dia sering ngopi gitu. Atau baru biasanya nggak ngopi, tadi ngopi jadinya kebiasaannya berubah. Gitu. Kita coba lanjut nih dok, bacain pertanyaan-pertanyaan dok. Dari Fitri Ramadhani 5033 nih, teh itu bahaya juga nggak kayak kopi dok? Iya. Nah jadi, saya dari tadi nggak bilang kopi bahaya ya sebenarnya. Sebenarnya ya. Jadi jangan sampai ini jangan jadi sampai salah ya. Orang kopi berbahaya. Jadi betul. Kopi di Indonesia jadi ini nggak laku lagi banyak. Nanti kenapa Oke Zone? Sebenarnya kopi sendiri juga saya nggak bilang bahaya. Nanti dikembalikan ke tiap orang juga. Kecuali kopi cyanida ya dok. Lain itu. Oke. Lain cerita itu Mas Tom. Kayaknya bahasnya beda studi. Kalau cyanida bahaya. Nah, kalau kopi sendiri bisa nggak bahaya tergantung dosisnya. Kita juga. Ini saya ngomong secara umum aja ya. Jadi kalau dosis harian kopi, kafeinnya ya, bukan kopi, kafein itu 400 mg per hari. 400 mg. Jadi kalau kita 1 cup of coffee americano itu ada yang 120, ada juga yang 200 mg, berarti kita mungkin sehari minumnya maksimal 2 cangkir. Ada juga yang 2 sampai 3 cangkir gitu. Tapi dijeda ya. Bukan langsung digelogok gitu 2 cangkir ya, pasti efeknya terlalu. Tapi in general memang sehari itu 400 mg gitu. Nah, teh itu juga punya kafein loh. Gitu. Dulu ada yang nggak tahu, "Dok, ini kan saya lagi stop kopi. Tapi kok saya masih ada gini-gini ya?" Ternyata sama dia diganti sama teh. Nah, teh itu juga ada kafein. Misalnya black tea itu kafeinnya cukup tinggi. Semakin Black gelap tea. tehnya semakin tinggi kafeinnya. Saya mikirnya dulu juga gitu ya. Ternyata nggak ada hubungannya sama itu sih. Kebetulan aja yang namanya black tea itu emang kafeinnya lebih tinggi. Matcha itu juga lumayan. Matcha juga ada kafeinnya. Tapi beda matcha, nanti konten kafeinnya beda lagi. Oke. Nah, kalau yang tapi kayaknya Mas Tommy bener juga deh. Soalnya kalau white tea, pu'er tea, Chinese itu rendah kafeinnya. Berarti semakin hitam, semakin tinggi ya. Tapi belum tentu juga. Tapi tergantung juga dok, kalau misalkan ternyata emang minum teh putih tapi airnya emang butek ya kan. Nah, jadinya itu tetap black juga ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.